الحمد لله الذي أمرنا أن نطهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم من الخلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. Al-ayah. Pertama dan utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini kita dapat hadir di ruangan masjid yang mulia, yang indah, yang nyaman. Yang insyaallah sewajarnya kita bersyukur kepada Allah bahwa kita juga diberikan kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat hadir dengan hati yang ikhlas, hati yang khusyuk untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dari salam kita sampaikan kepada yang Nabi yang agung, baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada segenap para keluarganya, para sahabat, dan mudah-mudahan kepada kita sekalian. Bapak, saudara-saudara kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati, diridhoi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Khuluqul Awabin, Allah Subhanahu wa taala tidak kurang menciptakan makhluknya sebanyak 19.200 jenis. Allah menciptakan makhluk yang bernyawa secara kasab dan tidak bernyawa secara kasab adalah 19.200 jenis. Ternyata dari jenis ini kemudian lagi melebar menjadi bermacam-macam. Allah menciptakan semut satu jenis, ternyata macamnya sangat banyak sekali. Bisa ribuan macam semut yang Allah ciptakan. Kemudian nyamuk, kemudian ayam, burung, kemudian sayuran, buah-buah dan lain sebagainya, termasuk batu, air, tanah dan lain sebagainya. Ternyata semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, saudara-saudara, ternyata yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, dari banyak makhluk yang Allah sampaikan, ternyata ada sebuah surat di dalam Al-Quran, namanya surah Al-Insan. Artinya manusia yang sangat lemah dan sangat bodoh. Maka Allah jadikan surat Al-Insan di dalam Al-Quran. Ternyata Allah memberikan keistimewaan kepada Al-Insan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan sekian ribu makhluk jenis dan macamnya, hanya satu firman Allah yang mengindikasikan keistimewaan kepada manusia. Artinya manusia ada dua pilihan. Wa hadainahun najdain. Kata Allah, pilihlah jalan yang kanan atau yang kiri. Fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah, fa ashabul masy'amah ma ashabul masy'amah. Pilihlah jalan kanan yang diridhoi oleh Allah atau jalan yang kiri yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bapak saudara-saudara, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Sesungguhnya akulah, kata Allah, yang lebih tahu apa yang tersembunyi dan apa yang terang telah aku ciptakan. Bapak saudara-saudara, sidang Jumat yang dirahmati Allah, bagaimana keistimewaan manusia yang kedua? Ketika Nabi Adam menanyakan kepada malaikat tentang nama-nama makhluk yang di muka bumi, ternyata malaikat tidak dapat. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, karena Allah memberikan kudrat dan iradat, kemampuan kepada Nabi Adam, sehingga tsumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin qalu subhana. Ternyata yang kedua, malaikat tidak mampu untuk menyebutkan nama-nama makhluk atau benda yang ada di muka bumi. Ternyata itu yang kedua, Nabi Adam mulia karena ternyata manusia pintar, ada kemampuan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang inilah yang memilih jalan fa ashabul maimanah, jalan yang diberi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah mah benda-benda yang mati yang ada di langit dan di bumi. Berarti semuanya kepunyaan Allah. Secara kasat mata ternyata batu yang anggap kita mati, dia bisa hidup dan besar. Tanah bisa melebar. Angin bisa kecil bisa besar. Wa tasrifir riyahi bainas sama'i wal ardi ayatin liqaumin yatafakkarun. Ternyata angin mengikuti perintah Allah. Mengulangi kisarannya, angin bisa berjalan karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bisa diselamatkan oleh angin? Hanya orang-orang yang ditunjuk oleh Allah, orang-orang wahadainahun najdain, orang yang memilih jalan yang benar, sehingga dia akan diselamatkan oleh Allah. Batu, angin pun beribadah kepada Allah, memuji kepada Allah Subhanahu. Yang ketiga, man aslama man bis samawati wa ma fil ardh. Dan berserah diri juga makhluk-makhluk yang hidup yang ada di langit dan di bumi. Bapak sudah termasuk kita makhluk yang hidup, yang bisa bergerak dan makan, maka kita diperkenankan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang memuji keagungan Allah dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Taimiyah menyampaikan sebuah hadis arba'innya itu pesan Rasulullah. Maka jagalah 5, karena Islam diturunkan untuk menjaga 5 perkara yang secara utuh. Yang pertama, hifdzid din, menjaga agamanya. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Maka bangunlah masjid ini karena Allah. Adakanlah majelis taklim karena Allah. Didik anak kita karena Allah. Baca Al-Quran karena Allah. Tambahlah ilmu supaya ibadah menjadi berkualitas, itu karena Allah. Artinya kita sudah menolong Allah. Bukan berarti Allah perlu pertolongan, tapi menyebarkan agama, memakmurkan masjid. Dapat kita ketahui, ketika orang-orang rajin ke masjid, maka rezeki akan datang. Ketika orang mau sedekah, yang pertama diundang adalah orang-orang masjid. Ini menandakan bahwa mereka memilih jalan yang benar, jalan yang diberi Allah Subhanahu. Kedua, hifdzi nafsi. Kata Rasulullah, jagalah diri. Jangan jadi orang pemalas. Jangan jadi orang tai asu, orang putus asa karena rahmat Allah Subhanahu. Jangan bunuh diri.
Jangan merasulah. Jadi orang-orang yang menjaga dirinya supaya man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Orang yang senantiasa menjaga dirinya, kata Allah, datang kepada Allah dengan hati yang bersih, inilah yang diharapkan oleh Allah. Wa huwa muhsin, aslama muslimin. Inilah orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, hifdzil aqli. Harus jagalah akal. Jangan meminum minuman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata di dalam Al-Quran ada 3 yang najis yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya satu orang musyrik itu najis. Innamal khamri, dan orang yang suka mabuk itu juga najis. Dan yang orang innamal maisir, orang suka judi juga dikatakan oleh Allah adalah orang yang najis. Kalau sudah Allah katakan najis, laknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in, maka ketika orang ini suka pemabuk, suka judi, dan orang musyrik, maka dilaknat oleh Allah, para malaikat dan manusia semua. Bapak saudara-saudara sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu. Kemudian hifdzil mal, menjaga hartanya, cari harta yang halal, belanjakanlah dengan halal. Ketika kita membelanjakan halal, berinfak kepada masjid, kepada anak yatim, akan diganti oleh Allah. Tapi yang teristimewa adalah ketika kita berinfak, maka kita akan dikategorikan sebagai orang yang muttaqi, orang yang berjihad, mujahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir, hifdzil aurah, menjaga martabat, menjaga aurat, menjaga lisan, menjaga ucapan, itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak saudara-saudara sidang iman yang dirahmati Allah Subhanahu. Ada pesan Allah di dalam surah An-Naml ayat 61. Amman khalaqas samawati wal ardh wa anzala minas sama'i ma'an fa ambatna bihi data bahjah a ilahu ma'allah qalilan ma tashkurun. Siapa, kata Allah, yang telah menjadikan langit dan bumi dan menurunkan air dari langit, kemudian aku tumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang sangat menyejukkan kalian, termasuk di dalamnya bunga-bunga dan buah-buahan yang sangat sedap dipandang mata dan dimakan. Ailahumma Allah, kata Allah, pantaskah engkau tidak menyembah kepada Allah? Berarti kita dipanggil oleh Allah, pantaskah engkau tinggal di bumi ini, memakan yang aku ciptakan, yang aku jadikan, tapi tidak beribadah kepada Allah? Ini suatu teguran dari Allah kepada kita. Kemudian yang kedua, amma yujibul mudhtara idza da'ahu wa yaksifu su'a wa yaj'alakum khulafa'a al-ardh a ilahum Allah. Siapa yang mengabulkan doa, kata Allah, ketika engkau berdoa, kemudian aku hilangkan rasa sedih di kalian dan rasa susah, kemudian aku izinkan engkau menjadi khalifah, menjadi penghuni bumi ini karena izin Allah. Pantaskah, kata Allah, kamu tinggal di bumi aku ini tapi tidak beribadah kepada Allah? Qalilan ma tadakkarun, sedikit yang mengerti, kata Allah. Ayat ini memberikan kepada kita, walaupun kita bebas di bumi ini, tetap kita beribadah kepada Allah, karena semuanya akan dibalas. Karena kita tinggal dunia ini akan ditinggalkan. Tetapi bagaimana di dalam Al-Quran, tempat terakhir yang akan kita tempati surganya Allah, yang sungguh harus diraih dengan berbagai macam perjuangan, termasuk beribadah kepada Allah, berjuang, berjihad, mengurus masjid. Kita yakin ketika kita jadi pengurus masjid, insya Allah, walaupun banyak ujiannya, tapi itu berjihad di jalan Allah, akan nanti dimasukkan ke dalam surga Allah. Karena setiap, kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khair wa ilaina turja'un. Setiap kamu pasti aku uji dengan kebaikan dan kejelekan, tapi itu akan dikembalikan kepada Allah, dan Allah lah Maha tahu.
Artinya ujian ini pasti, tetapi akan besar pahalanya. Maka bahasa Al-Qur'annya, tahmid, jangan kamu seperti kambing, cengeng. Harus menjadi orang yang legowo, orang yang dedikasi tinggi ketika dirilah kepada Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita yang hadir atau tidak hadir di masjid yang mulia ini senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan, diberikan pemeliharaan amal ibadah, ilmu dan pahala, sehingga kita dijadikan oleh Allah penduduk surganya nanti bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi pilihan. Maka jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat dan kepada Allah bermanfaat. Aku liqori hada semua adim innahu wal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma aktubna fi kulli wahidin bi barakati wa ummati bil yumna alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud ya qadir hajat. Salimna ya Allah min afati dunya wal akhirah fitnati wa innaka la kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Qimis shalah rahimakumullah.